Tuhan saya bukan makhluk, Tuhan saya juga bukan penyihir yang bisa menjelma menjadi telur busuk, bisa menjelma kemudian menjadi anak ayam, anak kucing, anak orang. Tuhan saya tidak begitu. Tuhan saya mulia, Tuhan saya maha suci. Jadi mustahil menjadi rendah, mustahil menjadi hina, apalagi menjadi mayat. Saya mau tanya kepada saudara, Yesus membangkitkan orang mati itu untuk membuktikan dirinya sebagai Tuhan atau membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Yang dilakukan ini untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan atau dirinya Tuhan? Membuktikan ada kuasa. Saat ini juga kami bisa membangkitkan. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu loh. Ya, kita semua sudah tahu Yesus punya kuasa untuk itu. Justru karena kuasanya ini untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan atau membuktikan dirinya Tuhan. Jawabannya ada di Yohanes 11:41. Membuktikan dia diutus, ada kuasa dalam dirinya. Pintar. Kan dia hidup 33,5 tahun diutus. Oke. Berarti semua kekuatan atau kuasa yang dimiliki oleh Yesus itu untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan. Betul? Amin. Memang Yesus utusan. Ya. Sekarang untuk membuktikan dia Tuhan itu apa? Membuktikan dia Tuhan, jawabannya di Yohanes 14 ayat 1. Mati meja. Ketika kemudian ketika Anda jangan kesurupan. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berapa yang mau dipercaya di situ? Ada berapa? Ada berapa yang mau dipercaya di sana? 1 atau 2? 3. Mati meja. Nggak pernah kules. Dia bonus. Nambah mesense re. Al-Quran siapa dipercaya? Siapa Allah Yesus? Allah, Isa atau Muhammad? Jangan dulu nyerang. Ini dulu. Yohanes 14 nomor 1 ini ada berapa yang harus dipercaya di situ? 1 apa 2? Sumpahkan tadi dia membangkitkan orang mati untuk membuktikan dia utusan Tuhan. Nah sekarang untuk membuktikan dia Tuhan itu apa? Membuktikan dia Tuhan. Iya. Yohanes 13 ayat 13. Ngapa nak kuleseng? Kamu buktikan dia Tuhan, dia tiap perlu dibuktikan. Kami memang dia Tuhan, tidak sama. Bagaimana ceritanya? Apa yang membuktikan dirinya Tuhan? Tadi kan membangkitkan orang mati, membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Nah untuk membuktikan dirinya Tuhan itu apa? Tidak perlu pembuktian dari manusia. Dia memang Tuhan. Masa Tuhan Allah Yesus membuktikan? Bagaimana Anda bisa mengatakan? Bagaimana Anda bisa membuktikan dia Tuhan sementara dia manusia? Gimana ceritanya? Anda ingin membuktikan seekor gajah adalah kucing? Tidak bisa, karena itu adalah gajah. Coba, bagaimana Anda buktikan gajah itu kucing? Gimana cirinya? Ya bawa gajahnya lah. Hah? Bawa gajahnya. Dibawa kemana? Ya diperlihatkan bahwa ini gajah. Sama dengan Tuhan. Enggak, tadi itu kan gajah. Bagaimana Anda membuktikan seekor gajah adalah kucing? Bagaimana caranya?
Ya enggak bisa lah, aja Ya nggak bisa. Ya, nggak ada. Bagaimana caranya Makanya- Anda membuktikan manusia Yesus adalah Tuhan? Gimana caranya? Gimana logikanya? Kita manusia membuktikan Tuhan itu adalah Tuhan. Gimana ada pemikiran? Ya justru karena itu. Nah, ayat 36 ayat 26 kita tidak bisa selami itu Tuhan. Dia maha besar. Nah, sekarang Yesus bisa diselami nggak Yesus? Tidak bisa diselami, dia memang sebesar. Kenapa Makanya bisa Yesus tidak bisa diselami? Apa sebabnya Yesus tidak bisa diselami? Dia manusia. Apanya yang tidak bisa Ya. diselami? Yes. Ya memang Yesus datang sebagai manusia 3 Nah, tahun. itu yang saya tanya. Bagaimana caranya Anda membuktikan Yesus itu Tuhan? Kan yang Anda sampaikan tadi hanya sisi manusia. Ya. Sekarang yang kita tanya ini sisi Tuhannya mana? Itu kan? Mana Ya, coba? Mana Al sisi Imran manusianya mana? 45 itu jawabannya. Apa? Membuktikan, kalau kamu buktikan Al Imran 45. Kenapa larinya ke Al-Quran? Yesus ingin dibuktikan ketuhanannya itu yang mana, Cak Ayu? Ya kalau saya pakai Bible, Alkitab, kalian tidak percaya. Kita Pakai pergi Biblenya, ke orang pakai dong. Al-Quran. Pakai Biblenya dong. Mana bukti bahwa Yesus itu Tuhan itu di Bible itu mana? Apa yang bisa kita pakai di sana? Coba. Aku dan Bapa adalah satu. Pada saat dia berbicara seperti itu, dia sebagai apa? Manusia. Bukan manusia yang saya tanya. Aspek ketuhanan yang ada pada diri Yesus itu yang mana coba? Anda hanya membuktikan dia manusia. Nah, untuk Anda buktikan dia Tuhan apa? Apa? Tadi dia udah jawab Bang Joma, membuktikan Yesus Tuhan itu dia bangkit jadi Tuhan. Jadi mati dulu mati gitu. aja. Tidak bisa. Dia keluar dari kubur itu juga tetap manusia. Makan ikan goreng, tidak berubah dia. Dia manusia. Makan ikan goreng. Justru kalau Anda telah lebih jauh lagi, orang yang keluar dari kubur itu bukan Yesus lagi. Itu sudah iblis itu yang keluar. Oke, Roma 14:9 tadi. Jadi Yesus Tuhan kisah Rasul juga, dia terangkat ke surga. Tuh. Apa? Kenapa? Untuk membuktikan Yesus Tuhan itu apa? Buktinya apa? Kan tadi 3:33 ya ini. Dia terangkat ayatnya. Setelah mengatakan terangkatlah ia di depan mereka dan awan menutupi. Sementara mereka memandang dan berkata, "Ya orang Galilea, mengapa kamu terpepana memandang langit?" Yesus ini yang terangkat ke surga di hadapanmu, dia akan datang kembali dengan cara seperti yang kamu lihat saat dia naik ke surga. Nah, sekarang Dia ketika dia naik surga, dia kembali ke sekarang ketika dia naik ke surga, dia Tuhan atau manusia? Ya dia Tuhan lah. Mati Mija. Kok bisa dia Tuhan? Kok bisa dia Tuhan dari apa yang membuktikan dia Tuhan? Dia adalah Tuhan. Apa yang membuktikan dia Tuhan? Kok kamu cuma Zulkifli Satpam BUMN Ya. Nasa yang mau cari pembuktian bahwa dia Tuhan? Apa yang membuktikan dia Tuhan? Ya dia sudah Tuhan, kenapa mau dibuktikan? Gimana cara? Bagaimana Bagaimana caranya Anda mengatakan Yesus itu Tuhan? Bagaimana caranya dia itu Tuhan sementara dia manusia? Makanya kalian menyembah dia sebagai Tuhan, mengaku. Jika kamu itu mengaku dengan mulutmu, itu dia adalah Anda menganggapnya Tuhan sekarang. Kami umat Islam mau diajarin aspek ketuhanan manusia Yesus itu yang mana? Itu loh yang kami tanya. Mana aspek Tuhannya yang mana? Nah, kita pakai logika saja begini. Ya silakan lebih parah lagi nanti. Ya, nah pakai logika. Tuhan sudah Tuhan mengatakan dia Tuhan, kok manusia yang membuktikan bahwa dia Tuhan? Loh, sedangkan ini sudah terjadi Yesus 2000 tahun yang lalu. Ini peristiwa. Yesus mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Yohanes 5 nomor 37. Oke? Nah, Yesus bisa dilihat, Yesus bisa didengar. Berarti dia bukan Tuhan. Menurut Ya siapa? kan dia sebagai manusia tadi, kok konsepnya tadi. Ya justru karena dia sebagai manusia itulah kemudian ketika muncul Karisten menganggapnya Tuhan, maka Karisten harus membuktikan manusia ini sebagai Tuhan. Mana buktinya? Buktikan. Ayo. Bagaimana cara buktikan apa? bahwa Tuhan ada dalam hidup kami?
Iya. Beda dengan kalian. Bukan kalian yang saya tanya. Yang saya tanya Yesus Tuhan, itu sudah terjadi. Yang saya tanya ada dan sampai akhir zaman. Yang saya tanyakan. Sebelum dunia ada dan sampai akhir zaman dia datang, Yesus tetap Tuhan. Yesus tetap manusia, tidak akan pernah bisa berubah. Manusianya kan sudah 33 tahun. Bagaimana Anda bisa membuktikan kalau dia itu Tuhan, sedangkan kapanpun, dimanapun, Yesus tetap manusia? Bagaimana caranya Anda bisa membuktikan dia manusia? Itu eksperimen kamu, toh. Itu asumsimu. Yesus katakan akulah Alfa, makanya. Coba kamu baca Ibrani 13 nomor 8. Berani tidak kamu baca? Baca Al-Mimam 45, itu nyontek dari Wahyu 1. Ibrani 13 nomor 8, berani nggak kamu baca? Berani nggak? Ayo, saya tantang saudara. Berani nggak Anda baca Ibrani 13 nomor 8? Izin Bang, ini Nopi ini juga Kristen, barangkali lebih baik dia daripada Shalom. Iya, silakan. Enggak, Ibrani dulu. Coba baca Ibrani 13. Yesus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tetap sama. Apa? Tidak pernah berubah jadi Tuhan, tetap sama. Dia tetap manusia. Terus dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya? Anda tetap sama. Dari mana ilmunya? Manusia itu Anda kok bisa berubah jadi Tuhan, sementara dalil di Bible Anda mengatakan Yesus tetap sama baik kemarin, sekarang maupun seterusnya. Terus dari mana ilmunya? Yesus yang manusia, Maria yang melahirkan manusia, kok tiba-tiba berubah jadi Tuhan di mata Kristen? Ilmu dari mana? Kok bertentangan dengan isi Bible sendiri? Gimana dong? Tahu enggak itu Ibrani 13 ayat 8 apa maksudnya? Tahu yang ngajarin saya kok yang ngajarin kamu? Enggak, jangan pakai Cina Al-Kafarin, Jil Kafarin. Mate meja. Yang ngajarin Ibrani 13 kan saya barusan. Nah, ini tetap sama, kau tahu enggak? Yesus tetap sama. Sekarang pertanyaan saya, yang mati di atas pohon digantung itu Tuhan atau manusia? Yang digantung di pohon itu manusia atau Tuhan? 1 Petrus 3 ayat 18. Itu kan saya tanya. Saya tanya yang digantung di atas pohon itu manusia atau Tuhan? Nah, ini jawabannya 1 Petrus 3 ayat 18. Jawabannya itu. Saya tanya yang di atas salib. Makanya jangan jadi satpam. Hei, yang digantung di pohon itu Tuhan atau manusia? Jawabannya 1 Petrus 3 ayat 18. Kan pernah katakan itu. Kenapa larinya ke sana? Kenapa larinya ke sana? Kenapa larinya jauh sekali? Lenceng kamu ke sana. Nggak, kan kau bertanya, saya itu menjawab sesuai dengan dalil. Udah dijawab tadi, yang mati manusia. Nah, manusia. Berarti kalau Yesus itu sudah manusia, dia akan tetap sama manusia kemarin, hari ini, dan selamanya. Manusia tidak pernah berubah dari situ. Itu bukan kemanusiaannya, itu kuasanya. Berarti Yesus tidak itu pernah berubah. Itu kuasanya. Yesus tidak pernah berubah. Yesus apa kuasanya? Yesus tidak pernah berubah. Apa kuasa Yesus? Apa kuasa Yesus? Coba buktikan. Apa kuasa Yesus? Markus 16. Markus 16 nomor berapa? Ya, ayat 15. Coba. Nomor 15. Kuasanya. Apa yang dikatakan di sana? Apa dikasihkan kuasanya Yesus itu? Apa? Coba bacakan. Minum racun di situ. Ya. Belum. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Mereka akan mengusir roh-roh jahat dari Zulkifli. Tidak yang saya tanya. Yang saya tanya kepada saudara itu apa? Yesus kan mengatakan di Ibrani 13 kan mengatakan dulu, kemarin, dan selamanya Yesus itu tetap sama. Nah, Yesus berkata kemudian bahwasanya saya ini anak manusia. Di mana dalilnya Yesus mengaku saya anak manusia? Di dalam yang paling jelas itu di dalam Lukas 12 nomor 8. Aku Yesus berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, maka aku yang adalah anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Ayo, Yesus mengaku sebagai anak manusia. Yesus mengaku sebagai manusia.
Nah, ternyata Ibrani 13:8 dulu, sekarang maupun yang akan datang, Yesus tetaplah sama, tidak pernah berubah. Yang mati di atas tiang salib itu, di atas pohon itu manusia, Yesus. Nah, kalau Yesus manusia berarti selama-lamanya manusia. Kok bisa berubah jadi Tuhan di Kristen? Kristen ini siapa rupanya? Memang dia Tuhan, kenapa berubah? Tidak, Memang dia Tuhan. Nah, memang Anda dia salah, Tuhan. saudara. Dahulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara, tidak ada Yesus itu Tuhan. Maksudnya begini, Anda harus belajar dengan baik. Yang Anda tuhankan itu Kristus, tapi yang Anda tuduh Tuhan itu anak Maria. Itu salah sasaran Anda. Tuhan Anda yang Kristus itu memang kuasa dia, kuasa luar biasa dia. Kenapa? Karena dia itu adalah penguasa alam maut, penguasa alam gelap. Itu yang kau sebut Kristus, yang kau sanjung-sanjung tadi. Memang dia Tuhan. Sebenarnya kau salah sasaran menuju itu anak Maria. Kalau anak Maria itu manusia, yang bukan manusia itu yang kau sembah namanya Kristus. Itulah penyesat yang datang kepada Paulus yang sekarang kau tuhankan. Makanya Yesus ini kenapa kemudian dia kau katakan sebagai Tuhan? Mana buktikan kemanusiaannya? Kamu tidak bisa kemudian membuktikan kemanusiaan, ketuhanannya. Karena apapun yang kau ceritakan tentang anak Maria, dia tetap manusia. Nah, tak ajarin samamu, tak ajarin. Sebenarnya bukti sembahanmu itu berkuasa. Untuk kenapa ada Nisa 171 Bang Sulki? Jawab dulu itu. Kenapa ada Nisa 171? Sabar dulu. Jawab dulu itu. Nggak usah menyebar dulu. Saya belum selesai. Saya belum selesai, brother. Mirroringnya di Nisa 171. Ya, karena kamu menganggap bahwasanya Tuhan itu ada 3 kan? Sebenarnya Tuhan itu cuma 1. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Yesus mengatakan Tuhan itu cuma satu-satunya. Tidak ada 2 apalagi 3. Itu yang perlu kamu pahami. Kemudian ini tak ajarin sama saudara. Kristen dari manapun datangnya, apapun titel pendidikannya, strata apapun titelnya, Kristen tidak akan pernah bisa mampu membuktikan anak Maria itu Tuhan. Semua kuasa yang Yesus tampilkan, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, semua itu membuktikan kalau dia adalah utusan Tuhan. Sedangkan Kristen ini penyembah Tuhan yang bernama Kristus. Beda. Nah, kuasa daripada sembahanmu 1. Kuasa daripada sembahanmu 1. Kamu bisa menggunakan namanya untuk mengusir setan. Sampai hari ini, pendeta, pastor bisa mengusir setan pakai nama Yesus. Apalagi orang-orang Kristen dalam hidupnya itu hampir semuanya jaya. Apa yang mereka minta kepada sembahan mereka yang bernama Kristus itu dikabulkan. Itu orang Kristen hebatnya. Tapi yang disembah oleh Kristen itu bukan Yesus anak Maria. Yang disembah oleh Kristen itu adalah Kristus sang penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus asli untuk waspada kepada Kristus palsu. Ada yang mau berdiskusi dengan baik untuk membuktikan ini? Bahwa yang kalian sembah itu adalah Kristus palsu, boleh? Kristus palsu inilah yang membimbing kalian. Nabi Muhammad cuma. Tidak ada dalilnya di dalam Bible. Jangan mengada-ngada. Jadi Kristus palsu yang kalian sembah itu. Nah, Anissa, kalau Kristus palsu Anissa 171 jawab dulu itu. Tidak, bukan, tidak ada hubungannya itu. Itu teguran bagi ahli kitab, bukan bagi kalian. Kalian ini cuma korban. Hei, ahli kitab yang diseru di situ bukan bahlul Anissa kitab. 71 jelaskan siapa yang Anissa 171 itu ahli kitab, kawan, bukan bahlul kitab. Yang ditegur di situ bukan kalian. Yang ditegur di situ ahli kitab. Kenapa tertawa? Kamu merasa ahli kitab? Muhammad. Jangan gua banyak cerita. Apa itu, kawan? Muhammad yang palsu. Coba Anda buktikan secara Bible, silakan. Saya tunggu. Nah, bukan dari Bible, dari bukumu lah. Lah, Al-Quran. Kawin di bocil, bersetubuh dengan pembantu. Ini cuma kebencian orang. Ini hanya kebencian saja, kasihan. Memang Al-Quran datang, Nabi Muhammad datang sebagai batu sandungan buat kalian. Itu pasti tuh. Al-Quran saya mengatakan itu. Nah sekarang
saya bisa membuktikan bahwa yang kalian sembah, yang memberikan kalian segala kemewahan dunia, sampai kalian bangga, orang Kristen itu mewah hidupnya. Yang memberikan itu siapa? Penguasa gelap. Mau bukti? Mau bukti? Sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Buktikan itu kami yang hidup di dalamnya. Iya, kau betul. buktikan. Dari tadi saya minta samamu, mana buktikan Yesusmu. Buktikan Ternyata bahwa kau tidak Allah bisa. Kau tidak bisa kemudian. Dengarkan nih, janji setan nih, janji setan kepada kalian. Dengar. Ini janji setan kepada kalian. Lukas 4 nomor 6. Segala iblis berkata kepadanya, segala kuasa itu, dunia maksudnya, kuasa dunia. Kan Yesus dibawa ke bumbungan bait suci, ke gunung yang tinggi untuk melihat bumi, alam jagat raya ini dan kekayaannya. Segala kuasa di atas bumi ini serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Tuh, kata iblis tuh. Jadi kalau kemegahan bumi, kemegahan dunia ini, harta di dunia ini kalian punya, duit kalian punya, iblis memang sudah menjanjikan kepada pengikutnya. Tertulis di mana? Lukas 4 nomor 6. Itu kata iblis. Segala kuasa di atas muka bumi ini serta kemuliaannya akan aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Kata siapa? Kata iblis. Jadi hari ini kau menyembah Yesus, bukan anak Maria. Dia itu manusia. Yang kau sembah itu iblis yang datang kepada Yesus. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Penyesatnya mengaku siapa? Mengaku Kristus. Apa arti Kristen? Kristen pengikut Kristus. Pengikut penyesat. Kata Yesus, Matius 24, nomor 4, nomor 5, waspadalah kepada penyesat, planos, pembohong, antikristus, dajjal. Dalam bahasa Yunani disebut planos. Waspadalah kepada planos, iblis, penipu, pembohong, yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Jangan kau percaya, sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Itu ucapan Yesus kepada murid-muridnya. Sekarang mana keturunan Yudas? Mana ada Yesus? Mana keturunan Yakobus? Mana keturunan Matius? Mana keturunan Petrus? Mana keturunan Yohanes? Kenapa mereka tidak menjadi Kristen? Kenapa mereka tidak menjadi Kristen? Karena mereka mendengarkan nasihat Yesus agar tidak percaya kepada penyesat yang datang ngaku-ngaku sebagai Kristus. Makanya mereka Bani Israel, keturunan ke-11 murid Yesus, tidak menjadi Kristen. Enggak, supaya otakmu itu paham. Supaya otakmu paham. Supaya otakmu paham. Sekarang pertanyaan saya, apakah Anda percaya dengan pengakuan Yesus? Dengar. Ketika Yesus menasihati orang-orang Yahudi, apakah Anda percaya ucapan Yesus yang berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan mengaku Kristus? Ya. Apakah Anda percaya itu? Silakan. Tidak percayalah. Oh, berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Ya mengaku, sama banyak kan. Teman-teman, nabi-nabi palsu kayak Nabi Muhammad. Teman-teman perhatikan inilah bukti. Teman-teman, inilah bukti bahwa Kristen ini memang anti Yesus. Ketika Yesus berkata kepada orang Yahudi, waspadalah kepada iblis yang datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Ternyata saudara Salmon tidak percaya atas ucapan Yesus. Artinya secara sadar dia mengakui sebenarnya dia bukan pengikut Yesus anak Maria. Dia adalah pengikut Kristus sang penyesat yang Yesus katakan kepada muridnya untuk diwaspadai. Dan memang saya bertanggung jawab, banyaknya Kristen di atas muka bumi ini dan kemegahan yang mereka punya itu sudah janji iblis di dalam Lukas 4 nomor 6. Segala kuasa dan kemuliaan dunia akan kuberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ternyata iblis memberikan kemuliaan dan kemegahan dunia itu kepada orang-orang Kristen. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Saya ulang pertanyaan saya.
Apakah Anda percaya ketika Yesus berkata waspadalah kepada Yesus palsu yang mengaku sebagai Kristus? Jawab. Ya percayalah. Ya, Yesus. percaya. Oke, baik. Alhamdulillah. Sekarang tolong tunjukkan di mana penyesat itu pernah mengaku Kristus dan menyesatkan banyak orang. Apa nama kelompok orang yang disesatkan oleh Kristus palsu itu? Silakan. Tahu enggak? Di Bandung. Tahu enggak di Bandung? Alias Mana Kristus palsu dan mana kelompok manusia yang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu? Jawab, silakan. tahu enggak aliran Mormon dengan ada di Korea Selatan? Saya ulang lagi. Enggak, Saya ulang ada lagi. di Korea Selatan dengan di Bandung. Saya ulang lagi. Mana Kristus palsu itu dan datang kepada siapa dan apa nama kelompok pengikut Kristus palsu itu? Silakan. Karisteng. Nah, satu orang jujur muncul. Ayo. Jawab, Salam. Jawab, Ada di- Salam. Oh, jangan malu-malu. Pokoknya ada di Al-Jenam itu. Apa? Al-Jenam. Kenapa legend? Kenapa lari ke Al-Quran? Di Al-Jenam jawabannya itu. Saya Itu tanya kan penyesat, sekali termasuk lagi. penyesat itu. Saya tanya sekali lagi. Di mana pernah Kristus itu datang ngaku-ngaku dan apa nama pengikutnya yang banyak yang dia sesatkan itu? Jawab dengan jujur. Aduh, kena tombak lagi banyak. Jangan dimut-mut lah. Ntar dulu ya. Jadi tadi dari awal ini anak berusaha membuktikan Yesus Tuhan. Endingnya disangkal pula di tiang salib. Jadi kau sendiri hari ini mengakui bahwa Yesus bukan Tuhan. Jadi gagal kau buktikan hari ini Yesus Tuhan. Bunda Maria kau mengatakan melahirkan manusia, yang disalib manusia. Membuktikan Yesus Tuhan, nah memang dia Tuhan. Bagaimana cara membuktikannya kalau Yesus itu Tuhan? Saya ini manusia. Ciptaan, masa saya membuktikan bahwa Yesus Tuhan itu mau dibuktikan? Dari mana kau tahu? Nggak, Siapa pakai yang logika lah. dengerin? Dari mana kau tahu? Siapa yang mengajari kau mengatakan Yesus itu Tuhan? Siapa yang ngajarin? Ya memang dia Tuhan. Mau diajar, mau tidak. Iya, memang pakai dia data Tuhan. apa? Apa Nah, membuktikan? makanya Bagaimana pakai cara? Bagaimana cara Jangan membuktikannya? pakai algebra Lalu, 2. Bahasanya begini, Pak Handi. Bahasanya begini, tolong di-mute beliau. Orang Kristen gagal membuktikan anak Maria sebagai Tuhan. Tetapi orang Kristen semakin membuktikan Kami bahwa tidak perlu mereka adalah penyembah Kristus. Saya ulang, orang Kristen sedunia gagal membuktikan anak Kami Maria tidak perlu sebagai Tuhan. Tetapi orang Kristen membuktikan kalau Kristus itu adalah sembahan mereka yang telah memberikan kepada mereka kemegahan duniawi dan Amin, memberikan amin. kemudian apa yang ada dalam Amin. kehidupan mereka hari Amin. ini. Itu. Amin, Diaminkan amin, bukan? amin. Nah, tepuk Amin. tangan. Amin. Diaminkan oleh beliau. Ya amin, memang diberikan coba. kemegahan. Yesus Nah, datang, itu- Yohanes 10 ayat 10 katakan, itu aku dia. datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Setan datang, jin yang bersolat, Al-Jin 18 bersolat dengan Muhammad, itu datang Oke. untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Oke. Saya tanya kau Zulkifli, yang mana Tuhan? Allah, Tuhan Allah SWT, Isa atau Muhammad? Oke, jadi ketika semua Anda mengatakan bahwasanya Yesus tidak mampu Anda buktikan sebagai Tuhan, tetapi Anda punya Tuhan, maka yang duduk di posisi Tuhan itu bukan Yesus yang tidak bisa Anda buktikan itu, tetapi yang duduk sebagai Tuhan Anda dengan menggunakan nama Yesus itu adalah iblis. Itu fakta, itu real. Itu real. Maka saya katakan bahwa Enggak, ketika saya tanya, Yesus Maryam 83, ketika siapa Yesus ketua kemudian WTS itu? ketika Yesus Ketua berkata WTS siapa? waspadalah kepada penyesat, penyesatnya mengaku Kristus.
Saya tanya sama saudara dulu. Saya tanya. Menurut Yesus, Muhammad 7 siapa penyesat? gelar daripada penyesat menurut Penyesat Yesus siapa itu itu? Kristus Enggak, penyesat atau siapa itu? Nabi Muhammad? Muhammad Tampat. Enggak, siapa penyesat? Muhammad Tampat. Saya ulang. Saya ulang. Menurut Yesus, penyesat yang datang menyesatkan banyak orang itu bergelar sallallahu alaihi wasallam atau bergelar Kristus? Jawab. Jawabannya Jawab. Muhammad Tampat. Jawabannya Zulkifli. Bukan Muhammad Tampat. Siapa penyesat? Saya ulang sekali lagi. Ini yang ketiga kalinya, teman-teman. Semakin dia mengelak, semakin dia membuktikan kalau dia adalah wakil setan yang hadir di tengah-tengah kita main TikTok hari ini. Saya ulang. Menurut Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Menurut Yesus di situ, gelar daripada penyesat yang muncul setelah Yesus sallallahu alaihi wasallam atau gelarnya adalah Kristus. Jawab. Muhammad Tampat jawabannya itu Zulkifli. Muhammad. Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Apa yang Muhammad saya Tampat. tanya sama sekali kemudian tidak dijawab oleh wakil itu setan jawabannya yang Muhammad. ada di tengah-tengah kita ini. Itu jelas sekali. Sedangkan kalau Anda berbicara mengenai Al-Quran, Jawabannya Muhammad Tampat. Al-Quran mengatakan Saya jawab. a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza laqitumul ladina kafaru fadarbar riqab hatta idza azhaltumuhum fashuddul wathaqa fa imma man ba'du wa imma fida hatta tada'al harbu auzaraha zalika walau yasha'ullahu. Apa yang Anda katakan Al-Quran Nabi Muhammad, apa hubungannya? Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Apa ini? Apa? Ini ayat tentang perang, apa hubungannya? Pertanyaan saya, menurut Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8, Lukas 24 nomor 4 nomor 5, penyesat iblisnya datang dengan menggelari dirinya sallallahu alaihi wasallam atau menggelari dirinya dengan gelar Kristus. Jawab. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Silakan. Apa jawaban saudara? Jangan Gelar memalukan Kristen sedunia. Udah, dia nggak jawab. Gelar Kristus saya yang jawab. Kita minta dia jujur, biar dinilai oleh Kristen di luar sana. Karena saya yakin Kristen se-Indonesia lagi nonton ini. Gelar penyesat menurut Yesus, jangan menurut Al-Quran. Anda tidak beriman kepada Al-Quran, apapun yang diderasikan Al-Quran tertolak oleh iman saudara. Karena itu kitab yang Anda tidak imani. Imani Bible, imani ucapan Yesus. Menurut Yesus, penyesat yang datang setelah dia bergelar sallallahu alaihi wasallam atau bergelar Kristus. Jawab. Ini yang kelima. Anal 17. Lari lagi. Bagaimana mungkin kemudian larinya ke Al-Quran orang ini? Coba. Dia percayakah kepada Al-Quran? Dari bagaimana mungkin? Saya bertanya, Yesusnya berkata dalam Lukas 21 nomor 8, Lukas 24, Matius 24 nomor 4 nomor 5, penyesat itu harus diwaspadai oleh murid-muridnya, dan penyesat itu bergelar Kristus atau sallallahu alaihi wasallam. Jawab. Tidak bisa, kamu kemana? Kau lari ke Al-Quran kamu. 93 jawabannya. Al-Quran itu bukan menurut Yesus, paman. Yang saya tanya, yang saya tanya menurut Yesus. Ya itu Cobalah teman-teman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum azabun azim bima kanu yaksibun. Ini dia kena. Mereka ingin menipu umat Islam, padahal mereka sebenarnya menipu diri mereka sendiri. Kenapa? Karena dalam hati mereka itu ada penyakit. Jelas-jelas Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat.
Waspadalah kepada penyesat Ya maka yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus nah maka dan berkata, akulah Kristus. Pertanyaan saya, penyesat yang muncul setelah Yesus bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam atau bergelar Kristus menurut Yesus, bukan menurut Allah, menurut Yesus, bukan menurut Nabi Muhammad, menurut Yesus. Berarti tidak ada sangkut pautnya dengan Al-Quran, karena ini berbicara mengenai Yesus. Menurut Yesus, menurut Yesus. Sekali lagi, menurut Yesus. Penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan mengaku Kristus, padahal sudah kusebutkan, itu gelarnya apa setelah Yesus terangkat ke langit? Sallallahu Alaihi Wasallam atau Kristus? Jawab. 7 kali. Kristus. Kristus. Masya Allah. Gelarnya adalah Kristus. Sekarang pertanyaannya, di mana di antara dua kelompok besar di atas muka bumi ini, Islam atau Kristen yang mengaku sebagai pengikut Kristus? Jawab. Kristen. Kristen. Jelas bukan? Jelas bukan? Jelas bukan? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Siapa pengikut Kristus? Islam atau Kristen? Kristen. Matius 24 nomor 5, mengaku Kristus dan akan menyesatkan banyak orang. Kristen ini banyak enggak? Banyak. Banyak. Subhanallah. Subhanallah. Apakah saudara-saudara Indonesia yang mengaku dirinya Kristen masih mau menjadi pengikut Kristus? Harga mati ya. Kalau waras, kalau dia waras, ya dia akan bergeser. Kalau waras, bergeser dia. Iblis sedunia lapor paman. Kenapa? Ada manusia anak keturunan Adam bernama Bang Zuma dan Bang Handi telah mengobok-ngobok kerajaan kita. Apa yang harus kita lakukan? Perintahkan Dosma untuk melaporkan dia supaya dipenjara polisi. Jangan kau biarkan dia menghancurkan kerajaan kita. Kita sudah menyusunnya bersusah payah. Habis ini bersusah payah kita membangun kerajaan kita. Dari kerajaan Lot dihancurkan oleh Tuhan. Kerajaan Nuh dihancurkan oleh dihancurkan oleh Tuhan. Kerajaan kita yang dibangun oleh Paulus sekarang ingin dihancurkan oleh para apologet Islam Indonesia. Ayo turun, keluar kalian dari gelap, keluar, hantam Zuma dan kawan-kawannya. Itu yang terjadi hari ini. Itu yang terjadi. Makanya serangan-serangan datang bertubi-tubi, baik serangan dari alam gelap, dan saya merasakan itu, maupun serangan-serangan dari dunia nyata. Dilaporkan di sini, dilaporkan di sana, dilaporkan di sini, dilaporkan di sana. Kenapa? Karena Bang Suma menghancurkan kerajaan setan yang ada di Nusantara ini. Subhanallah. Saya ulang dan saya titip PR kepada kalian, hai orang Kristen. Percaya kalian? Percaya tidak kalian kepada Yesus? Kalau Anda percaya kepada Yesus, Yesus yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Paulus berkata dalam Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12, aku menerima 13 kitabku. Roma, Filipi, Efesus, apalagi Korintus, Timotius, Galatia, semua itu aku terima bukan dari manusia, tetapi dari Kristus. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12, aku menerima 13 buku dari Kristus. Itulah kerajaan yang dibangun iblis di atas muka bumi ini. Halilintar. Coba
Coba kau hadirkan pendeta yang menguasai ilmu Bible. Hadirkan. Saya tantang. Bulan 4, bulan April, saya akan turun offline. Hadapkan saya dengan Kristen yang mampu kemudian menghadapi saya dengan membahas tentang keselamatan. Siapa Tuhan yang benar? Saya akan turun lapangan menghadapi pendeta yang paling hebat di Indonesia ini. Bang Suma akan turun lapangan bulan April setelah Lebaran. Silakan susun rencana kalian. Turunkan Edis, turunkan Pak Bom Bom, turunkan siapa? CP Congor, Media, Kiamat, hadapi Bang Suma. Jakarta bulan April, kita ketemu. Pertontonkan pakai televisi nasional supaya orang Indonesia tahu. Ayo, ada yang berani? Silakan. Jadi jelas sekali ya teman-teman. Sebelum saya ibadah asar, jelas sekali Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Matius 21 nomor 8, catat. Matius 24 nomor 4 nomor 3. Matius 24 nomor 23, Matius 24 nomor 24, Matius 24 nomor 25, nomor 26, bahwa penyesat akan datang dengan gelar Kristus atau Mesias. Tidak ada penyesat dinubuatkan bergelar sallallahu alaihi wasallam. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu milik orang Kristen yang diambil dari perjanjian lama milik orang Yahudi, tidak ada indikasi jelasnya muncul penyesatnya bernama sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Masih nama siapa? Al-Masih. Tapi penyesat, Masih artinya. Tapi penyesat itu bergelar Kristus. Masih artinya. Soalnya apa yang menaikkan kamu langsung. Oke. Saya layani. Kalau ada ilmu, saya layani. Al-Masih artinya apa? Oke. Al-Masih artinya apa? Ngomong. Al-Masih itu artinya pengusap. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan penyakit hanya dengan mengusapkan pada yang sakit, tangannya sembuh. Penyakitnya sembuh. Dah selesai. Oke, itu bukan tema kita, Bung. Tema kita. Itu bukan tema kita. Bisa nulis. Itu bukan tema kita. Itu bukan tema kita. Bisa kenal Allah nggak? Tema kita penyesat setelah Yesus itu bergelar mana apa? Sekarang Ayo. Yesus sama Al-Masih. Ayo. Al-Masih itu gelar. Al-Masih itu gelar kepada Nabi Isa alaihissalam dan juga gelar kepada Dajjal iblis. Ingat iblisnya bergelar Al-Masih. Al-Masih dalam bahasa Ibrani Yunani adalah Kristus. Al-Masih Al-Dajjal. Kristus. Itu jelas itu. Maka Yesus berkata waspadalah kepada Al-Masih. Al-Masih yang mana? Kristus yang mana? Mesias yang mana? Mesias palsu. Sekarang Yesusnya mengatakan bahwasanya penyesat akan muncul dan bergelar Al-Masih dan bergelar Kristus dan bergelar Mesias. Yang kalian sembah gelarnya apa? Kristus. Cuma santai lah. Kamu bilang tadi Al-Masih itu nama. Dikit lagi pasti di-kick. Saya bilang Al-Masih nama gelar, Pasti sedikit lagi cuma nge-kick saya nih. Sedikit lagi cuma nge-kick saya. Kalau berdata, silakan. Emang benar bilang Al-Masih itu gelar, lu balik bilang nama. Dasar kucu lu budak. Gak ada. Jadi budak nggak ketulungan. Teman-teman saya yang masih bisa mendapatkan hidayah Islam, masih bisa menghadapi kehidupan ke depan, mari bertaubat. Bertobatlah. Bertobat kembali kepada jalan yang lurus. Fattaqullaha wa atiun. Hadza siratul mustaqim. Jalan lurus yang ditunjukkan oleh para nabi adalah menyembah hanya kepada Allah dan kemudian mentaati perintah para nabi. Apa perintah Yesus? Apa perintah yang kemudian ditunjukkan oleh Yesus? Ikutin itu. Ikutin. Jangan kamu mengikuti penyesat yang bergelar Kristus menurut Yesus. Yesusnya sendiri anak Maria yang adalah nabi mempersaksikan dirinya dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian para pastor, para pendeta, Yahya Pembaptis sekalipun. Apa kata Yesus? Bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu justru yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Tuhan. Itu kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus Yohanes 14
nomor 31, apa kata Yesus? Dunia harus tahu. Maksudnya apa? Orang Indonesia harus tahu. Baik ia Kristen, baik ia Hindu, baik ia Buddha, baik ia ateis, orang Kristen harus tahu, orang Islam harus tahu, dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapa dan aku senantiasa melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa kepadaku. Itu kata Yesus. Berarti dunia ini harus bersaksi Yesus itu hanyalah utusan Tuhan. Tapi kenapa Kristen ini justru menuhankan sosok yang mengaku Kristus? Itulah penggenapan dari ucapan Yesus, waspadalah kepada Kristus palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Hari ini di Indonesia tahun 2025 ada sekelompok manusia yang menjadi pengikut Kristus. Agamanya bernama Kristen, Katolik, Mesianik, Saksi Yehova, apalagi Pantekosta, Advent, dan seterusnya. Pertanyaannya, Kristus yang mana yang Kristen ikuti? Kalau mereka mengatakan Kristus yang asli, yaitu Nabi yang datang kepada Bani Israel, tanya kepada Kristen, apakah kalian Bani Yakub? Apakah kalian Bani Israel? Apakah kalian domba hilang dari Bani Yakub, Bani Israel? Kalau tidak, maka jelas tergenapi ucapan Yesus. Kemudian, apakah kemudian ada kelompok di luar Kristen yang menjadi pengikut Kristus? Selain Kristen, ada? Tidak ada. Satu-satunya kelompok anak keturunan Adam yang banyak di atas muka bumi ini menjadi pengikut Kristus itu hanya Kristen. Tak ada yang lain. Umat Islam pengikut Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Kristen adalah pengikut Kristus. Kristus yang mana? Ini tanda tanya besar. Para pendeta, kalau ingin tahu Kristus yang mana kalian ikuti, kontak Bang Zuma, Bang Handi dan timnya. Anda akan kami bimbing untuk mengenal siapa Kristus yang kalian sembah. Demikian sahabat, untuk sementara saya izin ibadah asar dulu sejenak. Silakan diambil alih. Ya, parkun aja Bang Juma. Baik. Juma, kau banyak cerita kau Juma. Enggak gini aja bro, jangan banyak Kamu cerita. narik sarung saya padahal. Kenapa? Ada apa? Bang Andi, silakan Bang Andi. Nah, gini, ntar. Ntar dulu, buka topik aja. Kamu mau menguasai ilmu apa? Bro, menguasai ilmu apa? Buka topik baru. Kau enggak tandingan aku si Juma itulah. Iya, kamu nggak menguasai topik apa dulu? Ayo. Apa topik? Keselamatan, konsep ketuhanan, apa? Pewahyuan, apa yang kau kuasai? Dari kemarin kau debat di Celebes, mana ada? Saya nanya apa yang kau kuasai, baru kita maju diskusi. Cuma itulah kau naikkan, berimbang sama. Ya, gimana sih ini orang ini bahasa Indonesia yang nggak ada? Kayak anak kecil, main ki aja kau. Cuma itu naik. Kan dulu sama Bang Handi dulu kamu. Banyak bacot. Kan tidak ada ilmunya dari tahun kemarin. Ya, topik apa bro yang kau kuasai dulu apalah gitu loh. Kita baik-baik diskusi. Enggak, kau kuasai itu apa? Keahlianmu apa naik? Ilmumu. Iya, oke lah, saya nggak punya ilmu. Kau kuasai apa? Saya mau belajar sama kau. Kalau saya nggak punya ilmu. Cuma itulah kau naikkan, baru kau belajar nanti. Iya, kau kuasai ilmu apa coba? Apa? Ya elah, begini-begini kasihan. Aku apa ini main-main kalau sama Bang Handi aja banyak congor kau Lah, kalian gak ada ilmunya. Si Juma itu naikkan. Ini baju ada. Gak apa-apa, baju mah ada. Sekarang kau kuasai ilmu apa? Bikin topik baru diskusi baik-baik gitu loh. Ilmuku yang kau kuasai, yang kalian tanya-tanya itunya. Ihdina sirotol mustaqim. Nah, itu ilmuku. Oke, apa artinya itu tadi? Apa artinya? Lah mungkin masa nggak paham kau tiap hari kau sebut itu 5 kali. Katanya kau yang mau menjelaskan. Makanya naik ke sejumlah itu naikkan. Kau nggak ada ilmu. Sekarang gue injak lehermu. Mudah-mudahan keluar urat sarafmu semua di bawah. Sorry ya. Balik lagi bersama Depo lagi. Selamat Maksud saya itu bro, naiklah baik-baik. Ayo. Yang lain diam, biarkan saya sama Juma coba. Ntar dulu. Apa yang kau kuasai? Yang lain diam, biarkan saya. Iya, apa yang kau kuasai kalau jangan mute, saya mau. Iya, apa yang kau kuasai dulu, ilmu apa? Kita bicara tentang Al-Masih tadi, ayo. Saya dengan Juma, yang lain diam. Jangan mute dong. Iya. Ya.
Yang lain diam. Ya coba silakan, apa itu Almasi? Yang lain diam, biarkan saya. Lagi sholat. Bang Juma lagi sholat. Naik, kau naik di sini ngatur. Ini rumah Muslim, kau naik yang lain diam. Ini rumah Muslim, tanpa makan babi, naik ngatur-ngatur. Mending gue yang injak lehermu ke bawah. Ini rumah Muslim, kami yang berkuasa. Kenapa kau naik ngatur, kucup? Gimana sih kamu ini? Kalau mau kau mengatur, kau buka komal sendirilah. Nah, kau bebas mengatur di sana. Ya. Ngapain mereka itu? Emang mereka ini menyembah? Ngapain mereka? Sebentar. Kita jawab. Hajar Aswad adalah batu mulia yang terdapat pada satu sudut Ka'bah. Yang dapat. Tadi ente katanya kami menyembah. Hadis mencium Hajar Aswad bisa menghapus dosa. Baik. Kenapa? Baik. Sebentar. Tadi ente ini kan judulnya kan penyembah. Kok begini cara diskusinya ya? Tadi kan dia mengatakan kami menyembah batu. Tolong tunjukkan satu data kalau kami itu umat muslim menyembah batu. Itu aja kami minta data di situ. Kami akan membuktikan kalau ente menyembah batu jakar Yesus. Kami akan buktikan. Ya, ngapain mereka? Coba. Ngapain mereka itu? Ngapain mereka? Ayatnya ada tidak? Itu ngapain umat Islam? Sini saya jawab, Pak. Sini saya jawab. Betul-betul mereka itu mencium itu. Bro, ini kita luruskan di sini. Silakan Bang Juma diluruskan ini. Menyembah ini atau bukan? Silakan. Dia menuduh menyembah Hajar Aswad. Silakan. Ngapain mereka itu? Berbendung-bendung mereka itu capek je mau jatuh. Iya, tunggu dijawab, Bro. Tunggu dijawab ya. Iya. Sederhana. Sekarang begini. Yang banyak disesatkan nanti itu yang datang menyembah, tuduhan menyembah batu atau menyembah Kristus. Coba. Sekarang itu yang di layar, mereka ngapain itu? Menghapus dosa. Bukan begitu caranya. Bukan begitu cara belajarnya. Bukan begitu. Kalau Anda mau menghujat, bukan di sini tempatnya. Hujat, iya ngapain? Mereka itu. Ya kenapa itu rupanya? Orang lagi berziarah. Kenapa rupanya? Bukan umat Islam itu. Iya, mereka sedang berziarah. Berziarah mencumi batu. Loh, Anda baca di Yesaya 29 nomor 14. Orang Yahudi diajarkan bakar tai sapi. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Batu menghapus dosa. Mana dalilnya batu menghapus dosa? Coba. Kau baca itu. Mana dalilnya? Kau batu itu jadi hitam. Mana dalilnya batu hapus dosa? Saya minta dalil loh. Silakan. Ajarin saya bahwa ajarin saya bahwa di Islam itu batu hapus dosa. Coba ajarin saya, silakan. Kau baca itu batu Hajar Aswad. Tuduhannya tadi itu kita menyembah batu, Bang Jama, bukan menyembah saudara. Tuduhannya kami menyembah batu katanya. Tuduhannya dia. Kau tunjuk di mana? Coba kasih kemudian datanya ke kami, Bang. Silakan. Jangan menghujat ya. Di layar saya kan sudah jelas. Apa nampak, itu? Kan? Orang-orang juga nampak. Itu Jakarta. Itu mah Jakarta. Sama seperti ketika saya kemudian ke Jakarta. Itu Ka'bah itu. Kamu ke gereja aja, colok pantat pendeta biar kau sehat. Ilmumu ketinggian, harapanmu ketinggian, sementara ilmumu nihil. Jangan melampaui kapasitasmu sebagai pemakan babi, ya. Sebagai pemakan babi, pemakan anjing, berbicara mengenai Islam, Anda nggak sampai ke sana. Kalau mau berdiskusi dengan baik, tuduhan Anda kemudian Islam menyembah batu, tuduhan saya Kristen menyembah setan. Mari kita adu, kan gitu.
Saya kasih data, Kristen nyembah setan. Kamu kasih data, Islam nyembah batu. Sederhana bukan? Jangan debat.